Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak hingga akhirnya kita dapat berkumpul di pengajian sore kali ini dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat beserta salam diaturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, suri teladan terbaik, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah pemimpin terbaik sepanjang zaman yang berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga sekarang. Begitu banyak pendidikan, pembelajaran yang sebelumnya, yang zaman dahulu belum pernah terkira. Oke, sebelumnya biar saya agak grogi ini, mohon maaf Ibu, saya gak bisa bahasa Jawa karena bukan orang Jawa ya, saya orang Sunda. Alhamdulillah dulu saya cerita sedikit kenapa bisa, kok bisa nyambung sama Masjid Baitul Arqam ini. Dulu Agustus 2022 itu saya pertama kalinya saya ke Jogja karena mau melanjutkan kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Datang ke Jogja itu subuh sekitar jam 3, jam 4, pokoknya salat subuh itu di masjid kampus. Kemudian sambil keliling-keliling nyari tempat tinggal selama di Jogja, pokoknya sampai salat zuhur. Kebetulan saya salat di sini. Salat zuhur saya salat di sini dan lihat pelang di pintu sebelah selatan ada pelang dibutuhkan pengurus masjid. Itu saya nggak merasa mikir gimana marbot susah atau gimana. Pokoknya ya udahlah, dengan pengalaman sebelumnya di pesantren kemungkinan insya Allah saya bisa jalanin jadi pengurus masjid di Baitul Arqam ini. Jadi waktu pas zuhur tuh saya tunggu sampai jamaah paling terakhir. Jadi saya tunggu karena di pikiran saya kayaknya bapak DKM-nya ini biasanya yang terakhir pulangnya. Jadi saya tunggu sampai terakhir. Tapi ternyata bukan Pak DKM yang pulang terakhir, bapak yang di kantor sini. Saya lupa namanya. Pak sini. Itu pokoknya bapak yang di kantor sini. Terus saya ngomong, bapak ini lagi buka lowongan takmir kan? Terus bapaknya bilang, oh iya mas, tapi saya bukan bapak DKM-nya, coba ke atas, ke ruangan atas. Saya ke atas lah, ketemu sama Mas Walis dulu, marbot yang dulu, ketemu sama Mas Walis. Ngobrol-ngobrol, dibawa ke sini ke perpus. Akhirnya diminta KTP, terus nanti maghrib atau isya katanya ketemu sama Pak Rum, karena Pak Rum beliau yang sebagai ketua takmirnya. Ketemulah, terus diuji, disuruh baca Quran, disuruh pidato, karena cadangan buat khutbah katanya. Bisa pidato, bisa imam, bisa baca Quran, bisa. Nah akhirnya subuh langsung diterima. Subuh di esokan harinya diterima, disuruh jadi imam. Alhamdulillah di Baitul Arqam ini bisa 2 tahun menjadi marbot dengan segala ceritanya, yang menyenangkan, yang menyedihkan, ada pokoknya banyak. Tapi alhamdulillah itu menjadi pelajaran dan dengan senang hatinya saya bisa balik lagi ke Masjid Baitul Arqam meskipun enggak setiap hari, tapi saya masih bersyukur bisa ketemu jamaah-jamaah yang dulu bimbing saya waktu pas di sini. Jadi itu cerita singkatnya kenapa saya bisa ada di Baitul Arqam ini. Kemudian di sini karena permintaan
1 bulan yang lalu untuk mengisi di pengajian ibu-ibu, saya langsung kepikiran saya mau lanjutin pembelajaran waktu pas masih saya jadi marbot di sini, yaitu tentang tahsin Al-Quran. Pokoknya tentang Al-Quran lah. Tentang Al-Quran saya mau lanjutin itu. Gak mau materi yang lain. Gak mau materi yang lain karena saya pengen tahu apakah masih ingat yang dulu, materi-materi yang dulu, ataupun yang baru-baru mungkin ingin tahu. Karena ini saya bawa dari semenjak SMA. Jadi materi ini tuh saya alhamdulillah nggak hilang-hilang, selalu saya ingat. Karena menurut saya ini materi tajwid, materi tahsin yang paling singkat. Jadi di sini kita akan belajar cara membaca Al-Quran, hukum-hukum dalam membaca Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita itu baik dan benar. Tentunya dengan dilatih ya, bukan langsung setelah belajar ini langsung pulang langsung bisa. Pastinya itu dengan dilatih. Jadi saya cuma memberi jalan supaya bacaan Al-Quran kita itu bisa lebih enak dinikmati, lebih khusyuk ketika didengar dan diperdengarkan ke orang lain. Oke, langsung saja. Jangan itu kita interaktif aja. Kalau misalkan saya minta barisan ini untuk baca, baca saja. Karena saya juga di sini kita belajar bareng-bareng. Tentunya ibu kan udah lebih sepuh daripada saya. Saya cuma baru 21 tahun. Jadi pengalamannya tentu lebih banyak ibu-ibu sekalian. Oke, materi yang pertama tentang hukum membaca Al-Quran. Kalau dijabarkan itu pasti banyak sekali ya hukum membaca Al-Quran itu. Mulai dari panjang pendeknya, kemudian ditahan atau enggaknya, dengung atau tidaknya, jelas atau enggaknya, itu banyak banget. Tapi saya mau singkat jadi 2 poin. 2 poin. Yang pertama tentang panjang pendek, yang kedua tentang tahan atau tidak ditahan. Nah, poin yang pertama itu kalau disingkat supaya lebih mudah diingat, poin yang pertama itu ayu ayun. Ayu ayun. Itu poin yang pertama. Lebih mudah diingat kan karena gampang ayu ayun, di ayun ayun gitu loh. Kemudian poin yang kedua itu mana tahan. Mana tahan. Mana tahan. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama ayu ayun, poin yang kedua mana tahan. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang 2 poin itu, saya mau menjelaskan sedikit, mengulas balik sebenarnya apa sih tajwid itu. Kenapa kita dalam membaca Al-Quran itu harus mengikuti hukum tajwid, harus ada sesuai aturannya. Padahal kan kalau baca kan katanya baca Al-Quran supaya kamu dapat petunjuk. Ya udah, baca dapat petunjuk, selesai. Kenapa yang diatur malah bacaannya? Kenapa kalau petunjuknya udah dapat, ya udah bacaannya nggak usah banyak aturan lah, karena yang penting itu petunjuknya bukan bacaannya. Itu kan kalau dipikir-pikir. Tapi menurut saya Al-Quran ini spesial. Islam ini wow, kok bisa yang detail-detail sekecil itu bisa Islam perhatiin, bisa Allah perhatiin, bisa Rasul jelaskan supaya umatnya itu memperhatikan hal-hal yang sepele. Nggak mesti yang besar-besar yang diperhatikan itu, tapi dari hal yang terkecil kita bisa menemukan keindahan Islam, keistimewaan Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling dahsyat, yang paling indah. Ternyata setelah diteliti, oh ini ya, kenapa kita harus mengikuti hukumnya, mengikuti tajwid aturan membaca Al-Quran. Jadi secara bahasa, tajwid itu artinya membaguskan, berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Itu artinya membaguskan. Mungkin sekarang dalam pikiran ibu semua
Yang berarti membaguskan itu ketika bacaannya dengan irama, dengan lagu-lagu yang viral sekarang. Contohnya bacaan Muzammil yang menggunakan lagu Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan ada iramanya ya, bukan cuma tajwid doang, tapi ada irama. Sebenarnya tajwid itu bukan iramanya, tapi hukum-hukum hak-hak dari setiap hurufnya. Dulu waktu saya masih SD, kenapa saya bisa tertarik sama Al-Quran? Karena dulu di kelas 5 SD, tiba-tiba guru saya, kepala sekolah saya, nyuruh saya buat ikut lomba tahfidz. Itu saya belum bisa menguasai Al-Quran, jadi belum bisa baca Al-Quran. Tapi saya sering dengar Imam Syari Rosid baca juz 30, karena yang akan dilombakannya itu juz 30. Sering saya dengar, setiap mau tidur, setiap ada waktu luang, sering saya dengar. Sampai iramanya itu masuk di otak. Jadi bukan karena saya hafal, tapi refleks gitu, refleks karena sering dengar, bukan karena saya hafal. Karena alhamdulillah keluarga saya basicnya itu seni, jadi ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa alat musik, yang bisa puisi, pidato, jadi kebanyakannya seni. Nggak ada yang benar-benar fokus ke keagamaan. Nah, saya hafal juz 30, tapi belum pernah baca. Saya hafal juz 30, tapi ngafalinnya itu bukan dilihat amma yatasaalun, tapi didengar sering dengar. Itu kan saya nggak tahu hukum tajwidnya apa, panjang pendeknya apa, idhar, ikhfa, kemudian iklamnya itu di sebelah mana. Karena saya belajarnya dari syekh, mendengarkan langsung. Yang itu syekhnya itu sudah bagus bacaannya, jadi saya ke bawah bagus bacaannya, karena saya dengar orang yang bagus bacaannya. Nah, setelah masuk SMP, SMA, kemudian kuliah, barulah saya pelajari makna-makna tajwid, hak-hak hurufnya, aturan-aturannya seperti apa. Akhirnya ketemu, ternyata yang saya hafalin kemarin itu cuma sekedar hafal karena mendengarkan. Saya nggak baca terus neliti. Sebelah sini ternyata hukum-hukumnya tuh. Jadi hukum tajwid itu bukan tentang irama, tapi tentang aturan dalam pembacaan Al-Quran. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama, ayu-ayun. Kenapa saya singkat menjadi ayu-ayun? Ada yang bisa menebak, ibu-ibu sekalian, atau ibu-ibu yang dulu pernah belajar masih ingat kenapa ayu? Kenapa ayu? Kenapa enggak ayi? Kenapa enggak ayah gitu? Kenapa enggak abi, enggak ahi? Kenapa ayu? Ada yang masih ingat, Ibu? Saya ingatkan kembali, kita ulas kembali. Kenapa saya rangkai katanya itu jadi ayu? Karena dalam huruf yang dipanjangkan itu kan namanya mad, hukum mad, panjang pendek dalam membaca Al-Quran itu kalau di tajwid namanya hukum mad, 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 yang artinya memanjangkan. Nah, dalam hukum mad ada 3 huruf yang menjadi alasan sebuah huruf itu atau sebuah kata itu menjadi panjang, yaitu huruf alif, huruf ya, dan huruf waw. Huruf alif, waw, atau ya. Pokoknya 3 huruf itu, a, ya, wa. Contoh dalam Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang dipanjangkan? Contohnya Lahi Rabbil Alamin. Itu kan mad tabi'i dan di ujungnya ada mad alif disukun. Nah, kenapa bisa dipanjangkan? Karena sebelum huruf alif, ya, dan waw yang mati, yang sukun, itu ada harokat yang hidup. Contohnya di belakang alif mati ada huruf ba
misalkan huruf ba yang berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf alif mati, itu dibacanya ba, jadi ada agak panjang gitu, ba. Kemudian kalau kasroh, huruf ba yang berharokat kasroh setelahnya huruf ya yang mati, itu juga panjang, jadi bi, enggak bi, ba, enggak gitu, tapi ada panjangnya. Atau yang huruf waw juga sebelumnya kasroh, sebelumnya harokat dhammah, itu setelahnya waw mati, maka dibacanya bu, ada panjangnya. Nah, kenapa saya kasih poin namanya ayun? Itu supaya memudahkan kita mengingat yang disebut mad itu, terutama huruf alif, ya, dan waw, itu cara membacanya di ayun. Jadi dipanjangkan, tapi biar enak, biar tepat, sebagai latihan juga, karena kita belum merefleks pas ketukannya, jadi kita ayun. Contoh dalam pembacaan Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahi alamin, itu kan di ayun. Itu kalau kita teliti lebih dalam tanpa dipersingkat, itu sebenarnya panjang. Kenapa ketukannya seperti itu? Kenapa panjangnya seperti itu? Saya alhamdulillah di perkuliahan ini saya meneliti tentang tajwid, saya meneliti tentang Al-Quran, tapi dari sisi seni. Jadi saya meneliti Al-Quran, tapi pakai cara pandang seni. Karena menurut saya punya basic di seni. Jadi saya pengen tugas akhir saya itu dinikmati dengan hobi, bukan karena paksaan atau pembelajaran yang lebih maksimal karena bukan dari kebiasaan. Jadi saya lihat kenapa di Indonesia mengatakan ketika matobi, kan kalau dalam pembelajaran orang-orang Arab itu bukan dua ketukan, tapi dua harokat. Cuma orang-orang Indonesia zaman dahulu ingin memudahkan masyarakat Indonesia mempelajari Al-Quran dengan cara yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diingat. Jadi menggunakannya ketukan. Padahal di Arab enggak. Saya baru tahu ternyata, di Arab enggak pakai ketukan ya. Kenapa di Indonesia pakai ketukan? Ternyata itu untuk memudahkan. Bismillahi, itu tek ketukan itu. Lahi, bukan 3 ketukan itu, tapi 2 ketukan. Karena lahi dihitungnya setelah la-nya, bukan dari la. Jadi kalau dalam literatur Arab, orang Arab memahami mad itu satu harokat itu pengucapan satu huruf, maka 2 harokat itu pengucapan 2 huruf. Ketika bismillahi, menurut ibu-ibu sekalian itu berapa ketukan? Bisminya saja. Bismi 1, 2. Ternyata 3 ketukan ibu. Saya kemarin menghitung dengan hitungan dari analisis alat musik, kan menggunakan metronom. Terus saya hitung, kan saya coba bismillahi, dulu saya ketukannya seperti itu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu pas di rohim, kok jadi ketukannya rohim? Saya mempertanyakan, kok jadi pendek ketukannya? Kenapa enggak seperti yang di awal, kayak bismillahi, itu kan agak panjang ya Bu. Cuma pas di rohim. Berarti waktu pas di bismi, saya mengetuknya itu ada yang terlewat. Karena pas rohim itu diketukkan roh sama ha-nya, rohim. Berarti bismi juga bismi. Harusnya ba sin mim, bismi. Makanya waktu pas bismillahi, lahi, ketukannya lahi.
Itu la-nya masuk ke ketukan pertama, kemudian yang panjangnya ketukan kedua sama yang ketiga. Makanya benar disebut dua ketukan. Itu baru saya temukan setelah saya kuliah. Jadi cara menghitung ketukannya itu satu ketukan satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Baru itu pas ketukannya. Karena nggak ada yang ambigu, nggak ada yang terlewat ketukannya. Itu materi yang pertama, poin yang pertama. Ayu-ayun apabila bertemu mad di ayun. Kita coba praktek di surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai ayat yang keempat. Kita praktek bareng-bareng mencoba ayun-ayunnya itu. Ketika bertemu mad di ayun. Saya bacakan satu kali, kemudian ibu-ibu mengulangi satu kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu pas Bu ketukannya. Bismillahnya. Bahkan dari tahun. Biar enak, biar nempel. Dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu harus diingat-ingat Bu ayatnya. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu untuk memudahkan. Karena kemarin mungkin saya juga waktu masih kecil diajarin itu a'udzu billah. Jadi ketukannya tidak pas. Nah, biar enak kita di ayun. Kalau yang salah, yang keliru waktu pas bismillahnya itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada kata karena itu gak pas ketukannya. Waktu pas di bismi tek bacanya tuh bismillah. Ah, tiba-tiba panjang, itu lebih dari 2 ketukan waktu pas di bisminya. Tapi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelebihan ketukannya. Karena harusnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dari dulu baru saya temukan akhir-akhir ini. Satu ayunan itu berapa ketukan? Satu ayunan itu 2 ketukan. Jadi waktu pas ngayun, ya betul. Lali, rohmani, mani, itu di ayunnya itu 1 kali, enggak karena 2 ketukan, jadi kita ngayunnya 2 ketukan. Manirrohim. Apa itu panjang kan ini? Ya kalau dua ayunan, jadi 2 harokat atau 2 ketukan itu 1 kali ayunan. Bayangin waktu terus di ayun-ayun aja, ini ngebayanginnya tuh kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu pas gitu. Waktu pas kita baca cepat, Bismillah lah, jadi kan ayunannya ikut cepat. Kalau lambat, Bismillahirrahmanirrahim, ayunannya ikut lambat. Nah dulu ada, mungkin sampai sekarang juga masih ada yang membid'ahkan bacaan tilawah qori yang bacanya lama. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lambat ya, lambat. Gimana? Ya itu bacaannya lambat. Terus ada yang membid'ahkan karena katanya itu melebih-lebihkan mad, itu melebih-lebihkan panjangnya bacaan. Padahal dia itu pakai tempo bacaan yang lambat. Jadi ketukannya juga ikut lambat. Nggak bisa kita pakai bacaan yang cepat terus menilai bacaan orang yang ngajinya itu lambat. Terus kita bilang, dia bid'ah karena nggak sesuai ketukan. Mereka sesuai ketukan, tapi temponya berbeda. Makanya harokat atau ketukan itu bukan
bukan tetap, tidak tetap, tapi relatif, tergantung tempo bacaan kita. Itu untuk, jadi tidak ada lagi yang membid'ah-bid'ahkan para syekh, para qori dari internasional yang bacanya itu cepat dan lambatnya lambat banget. Kalau di Indonesia kan ada mu'amar, itu bacaannya qiraah tilawah. Kemudian poin yang selanjutnya itu manna tahan, huruf mim, huruf nun, tahan, ditahan. Itu maksudnya kalau kita jabarkan langsung itu panjang sekali, tapi kita singkat. Manna tahan ada 4 poin. Yang pertama, apabila mim mati bertemu huruf ba, ini mungkin ibu bisa diingat-ingat atau ditulis. Mim mati bertemu huruf ba, kemudian mim bertasydid, kemudian nun bertasydid. Yang satu yang terakhir, apabila nun mati menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf aha, aha, kho, la, ro. Jadi ada 4. Yang pertama mim bertasydid, yang kedua mim mati bertemu ba, yang ketiga nun bertasydid, yang keempat nun mati atau tanwin bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, aha, kho, la, ro. Berarti ada 8 huruf. Kalau nun mati atau tanwin menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali yang 8 huruf itu semuanya ditahan. Kenapa 8 huruf? Aha, aha, kho, itu huruf apa? Huruf tenggorokan, itu huruf idhar. Dan pembacaan idhar itu jelas, tidak boleh ditahan, idhar halqi. Jadi itu tidak ditahan, enggak masuk kategori mana tahan. Kemudian huruf lam, ro, itu idgham bila gunah, idgham yang enggak ditahan. Karena kan idgham ada 2, ada bigunah sama bila gunah. Nah, huruf lam, ro ini tidak boleh ditahan. Jadi apabila nun mati atau tanwin menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, aha, kho, la, ro, itu semuanya ditahan. Contohnya mim ba'di yakutum, itu semuanya ditahan. Karena dalam kata mim ba'di itu kan huruf mim, kemudian nun mati menghadapi huruf ba, makanya itu wajib ditahan karena hukumnya itlaq, ditahan. Kemudian yakutum, nun mati menghadapi huruf ka, itu kan tidak termasuk yang huruf 8 tadi, aha, aha, kho, la, ro, itu wajib ditahan. Jadi poin yang kedua itu tentang gunnah, mana yang harus ditahan, mana yang tidak perlu ditahan. Dipersingkat menjadi manna tahan. Apabila bertemu huruf mim atau nun dengan syarat-syarat tertentu itu ditahan. Ditahannya gimana? Ditahannya sama seperti ayunan, cuman saya masih beda ketukannya gitu. Karena ketika mia itu nahannya itu lebih lama daripada ayunan. Mia qabli min ba'di itu ditahan berapa kali? 3 harokat. Itu pembacaan pembelajaran materi tentang tajwidnya, hukum dalam membaca Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut ke fadilahnya. Fadilah atau apa yang akan kita dapat setelah kita mempelajari Al-Quran. Kalau dalam hadis Nabi kan mengatakan tentang huruf alif lam mim itu bukan 1 huruf, akan tetapi kan katanya 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi dalam hadis Nabi tersebut
itu dikatakan ketika kita membaca satu huruf Al-Quran Allah akan memberikan 10 kebaikan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, alif lam mim itu berapa huruf? Ternyata waktu pas Nabi menjelaskan alif lam mim itu 3 huruf, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, coba bayangkan Al-Fatihah yang selama sholat kita baca, setiap harinya kita baca, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa ratus, berapa ribu kebaikan yang sudah kita dapatkan dari bacaan Al-Quran tersebut. Akan tetapi, menurut ibu-ibu sekalian, maksud bacaan yang dibilang Nabi membaca Al-Quran itu kira-kira yang baca Al-Quran yang ngasal atau yang sesuai aturannya? Sesuai aturan bagi yang mengetahui, bagi yang sudah mempelajari. Jadi apabila kita sudah mempelajari, sudah mengetahui tentang hukum-hukumnya, kemudian tidak dipakai waktu pas baca Al-Quran, maka itu berdosa. Karena kita udah tahu hukumnya, tapi kita nggak pakai apa yang sudah kita ketahui. Kalau yang belum tahu, itu juga dapat pahala, dapat beberapa kebaikan, dapat 10 kebaikan juga. Karena ilmu tentang tajwidnya belum sampai ke orang yang belum tahu bacaan Al-Qurannya, tapi dia membaca Al-Quran, dia tetap dapat pahala. Jadi tajwid itu, kenapa saya bisa sebut seistimewa itu? Ada penelitian yang menelitinya bukan orang Islam. Saya kok bisa yang menelitinya bukan orang Islam, padahal itu tuh tajwid itu merupakan hal yang paling penting di Al-Quran, terutama di umat Muslim dalam Al-Quran. Yang menelitinya orang Kristen, bahkan namanya juga Christina Nelson. Dia meneliti di Mesir selama 3 bulan tahun 1980. Itu saya belum lahir, tapi masih bisa saya baca. Beliau meneliti kenapa Al-Quran bisa enak dibaca, bisa enak didengar. Kenapa Al-Quran bisa ke telinga tuh nyaman, bisa bikin tenang, bisa bikin merasa gak ketakutan. Ternyata Christian Nelson meneliti yang membuat Al-Quran itu enak didengar bukan iramanya, tapi aturan tajwidnya. Bahkan beliau sampai heran kenapa tajwid ini bisa membuat bacaan Al-Qurannya menjadi enak didengar, nyaman didengar. Jadi dalam aturan-aturan panjang pendeknya, tahan atau enggaknya, itu tuh mengenakan tanpa irama. Contoh, bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah tanpa irama, tapi tajwidnya dipakai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan masih enak didengar ya? Karena sesuai dengan aturannya, sesuai tajwidnya, panjang pendeknya dipakai. Kalau dijelaskan, jadi Christina Nelson menjelaskannya dari seni musik, tapi karena saya belum paham, saya cuma ngambil ternyata tajwid yang memperindah Al-Quran itu, bukan iramanya. Al-Quran tanpa menggunakan irama pun, apabila tajwidnya benar, insya Allah nyaman didengar, enak didengar, membuat kita tenang ketika mendengarnya. Jadi itu tajwid Al-Quran, hukum dalam bacaan Al-Quran. Nah, kita balik lagi ke fadilah Al-Quran. Dalam zaman sekarang, Al-Quran itu bukan sekedar teks yang hanya sekedar dibaca, tapi kita hidupkan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, bukan cuma sekedar bacaan, cuma sekedar tulisan yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk. Sekarang Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu ada di mana-mana. Makanya dalam pembelajaran itu ada yang disebut living Al-Quran. Living Al-Quran itu adalah pembelajaran atau metode gimana caranya kita membaca Al-Quran, tapi bukan sekedar dibaca. Kita amalkan, kita pakai, kita rasa, kita alami. Makanya itu disebut living Al-Quran. Jadi cara Al-Quran hidup
di kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma sekedar dibaca saja. Nah, fadilah Al-Quran ada yang menyebutkan dalam hadis Nabi bahwa Al-Quran itu adalah syifaun, obat bagi pembacanya. Maksudnya apa? Obat bagi pembacanya. Di kalangan kita sering ada pengobatan yang menggunakan ayat suci Al-Quran. Banyak yang ada ruqyah, kemudian ya apapun itulah, mungkin anak ibu ada yang sakit, kita bacakan Al-Quran. Terus ternyata alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah dia sembuh. Kalau tidak sembuh atau mungkin kalau belum sembuh, itu bukan karena Al-Qurannya yang salah. Tapi kenapa Al-Quran bisa disebut syifa'un itu bukan cuma sekedar menyembuhkan apa yang terlihat, menyembuhkan fisiknya saja, tapi menyembuhkan hati. Jadi menyembuhkan jiwa, supaya meskipun anak kita sedang sakit, kita masih bisa tenang memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketenangan akhirnya kita bisa memutuskan yang baik-baik, yang tidak tergesa-gesa. Karena kita sudah tenang, kita tidak terburu-buru, tidak cemas, akhirnya kita bisa memberikan keputusan yang baik, yang tepat. Makanya itu Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah syifaun, penenang juga. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran itu bisa menjadi bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berzikir, maka zikir kita akan menenangkan diri kita sendiri. Mungkin itu fadilah Al-Quran, karena banyak sekali fadilah Al-Quran. Tapi saya ingin menekankan, jangan hanya terpaku sama apa yang disebut pahala, apa yang disebut barokah, karena itu tidak langsung terasa sama kita kan. Itu urusan setelah kehidupan kita. Setelah kehidupan kita di akhirat nanti baru tahulah pahala itu ternyata ini, barokah itu ternyata ini. Tapi kita coba rasakan, Al-Quran itu adalah petunjuk yang bisa langsung kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi gak usah nunggu-nunggu pahala, nunggu-nunggu barokah, tapi manfaatnya itu bisa kita pakai langsung di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan berkeluarga. Itu Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang itu semua. Jadi yang harusnya kita lakukan sebelum kita menyelami Al-Quran lebih dalam, yang pertama kita belajar untuk membaca lebih baik. Kita perbaiki bacaan kita. Setelah bacaan kita sudah baik, kita coba teliti lagi artinya, supaya yang disebut petunjuk itu bisa kita, oh ini ya ternyata petunjuk Al-Quran itu, aturan yang sudah disebut dalam Al-Quran itu ternyata seperti ini. Setelah kita teliti Al-Quran artinya, kita memahami lagi Al-Quran, arti Al-Quran, tafsir Al-Quran, bahkan kita eksplorasi lagi, mengaitkan Al-Quran itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Tahun ini, semester terakhir saya di UIN Sunan Kalijaga, mudah-mudahan dilancarkan. Saya meneliti tentang Al-Quran, tapi dengan sudut pandang seni. Awalnya saya teliti Al-Quran menggunakan seni musik. Setelah saya konsultasikan dengan dosen, kemudian dosennya juga, Mas, saya tidak paham maksud sama tujuan penelitian Mas itu seperti apa. Saya meneliti tentang durasi mad menggunakan seni dari musik, tapi itu ditolak oleh pembimbing saya, dosen saya, karena dosennya itu mungkin belum memahami tentang seni musiknya. Jadi saya dilempar ke dosen yang lain. Mas, coba kamu datangin dosen Pak Yasir ini, karena kebetulan Pak Yasir ini dulu dia menciptakan atau menyebarkan tentang lagam Jawa. Mungkin ada ibu-ibu yang kemarin tahu lagam Jawa dalam pembacaan Al-Quran.
Nah, jadi saya datangi, alhamdulillah. Maksud saya meneliti, mengeksplorasi Al-Quran dengan seni itu Pak Yasir bisa terima. Jadi penelitian saya sekarang adalah seni pertunjukan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu seluas itu. Al-Quran itu bisa dikaitkan dengan seni. Al-Quran itu bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau sains, bisa dikaitkan dengan sosial. Cuman terkadang kita terlalu menutup diri, menganggap bahwa ilmu-ilmu selain ilmu Islam itu semuanya salah, sesat, atau gak boleh disatukan dengan ilmu agama Islam. Padahal kalau kita menyatukan semuanya, kita bakal menemukan, oh ternyata ini keindahan Islam itu. Islam bisa masuk ke ilmu ini, Islam bisa masuk ke ilmu ini, yang lain. Itulah yang baru saya alami seminggu kemarin setelah saya konsultasi dengan dosen saya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini kita telah mempelajari hukum bacaan Al-Quran serta memahami kenapa kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya. Mungkin sebelum kita tutup, kita adakan dulu tanya jawab. Barangkali dari ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami dari kajian 1 jam selama dari jam 4 tadi. Saya persilakan, mungkin ada ibu yang mau bertanya atau mau keluar dari tentang ilmu tajwid atau fadilah juga, saya silakan. Barangkali bisa saya jawab, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa saya jawab, bisa jadi bahan buat saya belajar lebih dalam lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau saya tanya? Tanya. Oh, gimana ya? Waalaikumsalam. Untuk membaca dengan cepat atau Al-Quran tapi itu kan tidak memakai Oh iya. Pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan itu tentang dalam menghafal Al-Quran dengan cepat, apakah pakai metode ini atau ada metode yang lain? Saya alhamdulillah pernah ikut karantina Ibu, ikut karantina program menghafal Al-Quran dengan cepat itu. Jadi targetan dalam 1 minggu itu saya ikutkan selama 1 bulan. Jadi sebisa mungkin dalam 1 bulan itu minimal hafal 1 atau 2 juz. Alhamdulillah waktu pas itu saya menghafal Al-Quran sampai 7 juz di Bandung. Namanya Rumah Quran Indonesia. Itu dalam 1 bulan. Setelah itu kan mungkin kepikiran kok bisa menghafal Al-Quran 7 juz dibagi menjadi 4 minggu. Dalam 4 minggu itu dibagi lagi menjadi 7 hari. Berarti 1 harinya hafal seberapa halaman. Sepengalaman saya menghafal Al-Quran itu 1 hari paling mentok, gak bisa maju lagi 2,5 halaman, 2,5 lembar, berarti 5 halaman. Itu kemampuan saya. Nah, ada yang lebih juga, ada yang sampai 5 lembar 1 hari menghafal itu. Tapi sebelum kita menghafal, guru-guru saya itu pasti menekankan untuk tahsinnya dulu. Jadi sebenarnya tahsin Al-Quran itu semuanya sama, akan tetapi metodenya mungkin berbeda. Kalau yang saya kan tadi dibaginya menjadi 2 poin, ayu ayun sama mana tahan. Nah, kalau metode yang lain mungkin beda, tapi isinya tetap sama. Karena sebelum kita menghafal Al-Quran, ada baiknya kita mempelajari tajwidnya dulu. Bahkan bukan ada baiknya lagi, ini emang harus mempelajari tajwidnya dulu. Ditakutkan setelah kita menghafal, kemudian kita belum tahu tajwidnya, dan dalam hafalan itu ternyata ada salah-salah dalam pembacaannya. Dan sebenarnya
ketika kita salah mengucapkan huruf atau panjang pendek atau ditahan enggaknya, itu bisa mengubah artinya. Dan ketika artinya berbeda dan itu sudah menyalahi arti yang sebenarnya yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan kita itu malah menyesatkan orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an kita. Contohnya dalam surat Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan harusnya pakai alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-alamin, alamin. Kita salah bacanya, bukan tapi alamin. Alamin. Itu artinya berubah. Bukan seluruh semesta alam, tapi alamin itu penyiksaan ya, atau pokoknya yang tentang penyiksaan seperti itu. Al-alamin. Itu karena salah satu huruf. Jadi metode apapun, mau itu menghafal Al-Quran dengan cepat ataupun lambat, biasanya para guru-guru penghafal itu menyarankan atau mewajibkan muridnya untuk mempelajari tajwid, tahsin Al-Quran terlebih dahulu. Mungkin itu Ibu. Kalau metodenya mungkin tiap ustadznya itu berbeda-beda. Gimana Ibu? Oh iya. Dalam pembacaan Al-Quran itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu tahqiq. Tahqiq itu yang benar-benar lambat banget. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tahqiq. Karena targetnya itu merasakan setiap huruf yang keluar. Alhamdu, kan hanya sampai kerasa. Hamdu lillahi rabbi, rohnya sampai kerasa. Karena targetnya ingin lebih memperdalam, ingin lebih merasakan, memahami setiap hurufnya. Kemudian ada tingkatan di bawahnya yang sedang. Itu ada tadwir. Tadwir itu bacaannya sedang. Bacaan sedang biasanya dipakai imam Masjidil Haram, imam masjid, kecuali Syekh Gomidi, kemudian Syekh Sudes, itu membacanya cepat. Jadi contoh bacaan cepat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, atau lebih cepat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadar levelnya paling cepat. Tapi setiap panjang pendeknya, tajwidnya itu harus tetap dipenuhi. Karena yang tadi sudah saya jelaskan, hukum tajwid itu mengikuti tempo bacaan kita. Jadi kalau di seni musik kita pelajari temponya, misalkan beat per menitnya 90 misalkan. Kalau 90 beat per menitnya ketukannya tat tat tat, berarti enggak gitu. Kalau 90 misalkan ketukannya tat 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 tat, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beat per menitnya lebih cepat lagi, 150 misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu si panjang pendeknya itu tetap konsisten. Tetap dua ketukan, tetap dua harakat, meskipun tempo bacaannya cepat. Jadi saya bisa menemukan jawaban dari masalah itu tuh dengan seni musik. Karena saya ukur temponya seberapa, ketukannya, ritmenya segimana. Jadi ketemulah, oh ternyata ini pakai ketukan ini dan panjang pendeknya tuh tetap konsisten ternyata. Jadi kalau tajwidnya sudah lancar, insya Allah mau bacaannya cepat, sedang ataupun lambat, si ketukannya itu durasinya, rasionya itu tetap sama. Mungkin itu Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah mungkin sudah cukup.
pembelajaran Al-Quran kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi para ibu-ibu sekalian jemaah Masjid Baitul Arqam. Tak lupa saya haturkan terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya, kemudian obrolan-obrolan saya. Meskipun isinya mungkin nggak seberapa banyaknya, ngobrol biasa aja. Kemudian tak lupa juga saya haturkan permintaan maaf barangkali ada yang keliru, ada salah kata ataupun dari perbuatan yang tidak mengenakan hati ibu-ibu sekalian, mohon dimaafkan. Insya Allah ini bahan pembelajaran saya buat mengisi di pengajian-pengajian setelahnya. Insya Allah. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.